Timnas Indonesia U17 tampil gemilang dengan mencatatkan 2 kemenangan berturut-turut di Piala Asia U17 2025. Di laga pembuka, Garuda Muda sukses menaklukkan Korea Selatan U17 dengan skor tipis 1-0 berkat eksekusi penalti dari Evandra Florasta. Kemenangan tersebut meningkatkan kepercayaan diri dari tim untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Pada laga kedua, Indonesia tampil lebih agresif dan membungkam Yaman U17 dengan skor telak 4-1. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Zahabi Goli, Fadli Alberto, serta 2 gol tambahan dari Evandra Florasta. Dengan hasil ini, Indonesia dipastikan melaju ke babak perempat final dan secara otomatis mengantongi tiket ke Piala Dunia U17 2025. Turnamen Piala Asia U17 2025 diikuti oleh 16 tim dan hanya 8 tim teratas yang akan mendapatkan jatah tampil di Piala Dunia U17. Artinya, tim yang berhasil lolos ke perempat final otomatis akan tampil di ajang Piala Dunia tersebut. Dan dengan 2 kemenangan yang diraih, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto telah mengamankan posisi di 8 besar dan secara resmi memastikan diri tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3 sampai dengan 27 November mendatang. Total 48 dari 6 konfederasi FIFA akan berpartisipasi dalam turnamen prestisius tersebut. Asia sendiri mendapatkan kuota 8 tim plus Qatar sebagai tuan rumah. Tiket-tiket itu diberikan kepada tim-tim yang berhasil menembus babak gugur Piala Asia U17. Keberhasilan ini disambut sukacita oleh para pemain dan juga fans timnas Indonesia. Pasalnya, mereka berhasil membuktikan diri jika tim Garuda bisa tampil di ajang bergengsi Piala Dunia tanpa harus menjadi tuan rumah seperti edisi sebelumnya. Sejauh ini, Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang telah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Sementara itu, Timnas Vietnam U17 masih harus berjuang ekstra keras untuk bisa mengikuti jejak Indonesia melaju ke babak gugur. Meski belum seimpresif Indonesia, Vietnam tetap menunjukkan performa yang cukup solid sepanjang turnamen. Pada laga pembuka, mereka bermain imbang 1-1 melawan Australia U17. Pelatih Cristiano Roland menganggap hasil tersebut sebagai pencapaian positif, mengingat kekuatan Australia yang cukup tangguh. Laga kedua kembali berakhir imbang, kali ini melawan Jepang U17, juga dengan skor 1-1. Dengan 2 hasil seri dan mengoleksi 2 poin, Vietnam saat ini menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup. Masih ada 1 pertandingan tersisa bagi Vietnam dan peluang untuk lolos ke babak gugur sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 saat ini masih terbuka. Dan Thailand mengalami nasib yang kurang beruntung di Piala Asia U17 2025. Mereka mencatatkan hasil terburuk di antara negara ASEAN dengan kekalahan telak 1-4 dari Uzbekistan di pertandingan pertama. Di laga kedua, Thailand kembali harus menelan pil pahit setelah kalah 1-3 dari Arab Saudi. Kedua kekalahan ini membuat Thailand dipastikan tersingkir dari turnamen lebih awal. Dengan tersingkirnya Thailand, harapan negara ASEAN kini tersisa di pundak Indonesia dan Vietnam. Indonesia sudah dipastikan lolos, sementara Vietnam masih harus berjuang di pertandingan terakhir. Timnas Indonesia U17 resmi menjadi negara ke-36 yang memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 27 November 2025 di Qatar. Indonesia menjadi tim keempat dari kawasan Asia yang mengamankan tempat di ajang bergengsi tersebut, bergabung dengan tuan rumah Qatar, Arab Saudi dan Uzbekistan. Piala Dunia U17 edisi 2025 akan melibatkan total 48 tim dari 6 konfederasi berbeda. Jerman menyandang status sebagai juara bertahan setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti dengan skor 4-3 usai bermain imbang 2-2 selama 120 menit pada partai final. Dari edisi 2023, sejumlah pemain muda mencuri perhatian seperti Claudio Echeverri yang kini membela Manchester City serta Estevao yang direkrut oleh Chelsea. 11 negara Eropa yang telah memastikan diri ke Piala Dunia U17 2025 adalah Belgia, Inggris, Australia, Kroasia, Republik Ceko, Prancis, Jerman, Italia, Portugal, Swiss dan Irlandia. Adapun Brasil menjadi salah satu wakil Amerika Selatan di Piala Dunia U17 2025. Tim-tim itu bisa satu grup dengan Timnas Indonesia U17. Sementara itu, di babak perempat final Piala Asia U17,
Timnas Indonesia U17 belum dapat mengetahui siapa lawan mereka di babak perempat final Piala Asia U17 karena hasil akhir pekan ketiga fase grup masih akan menentukan posisi akhir di klasemen grup C. Pertandingan penentu akan digelar pada Jumat 11 April 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, di mana Indonesia dijadwalkan menghadapi Afghanistan, sementara Korea Selatan akan berhadapan dengan Yaman. Hasil dari kedua laga ini akan menentukan apakah Indonesia finish sebagai juara grup atau runner-up grup C. Selain itu, pertandingan terakhir grup D yang berlangsung keesokan harinya juga akan mempengaruhi siapa lawan Indonesia di fase gugur. Iran akan melawan Tajikistan, sedangkan Oman berhadapan dengan Korea Utara. Timnas Indonesia U17 harus terlebih dahulu memastikan posisi mereka di klasemen akhir grup C sebelum mengetahui lawan pasti di perempat final yang akan ditentukan dari hasil laga terakhir di grup D.